Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fibrian Hafiz dengan NIM 1030 123003332 dan kelas EF4705. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma round robin, di mana kita akan menginput beberapa data dalam bentuk double linked list dan akan dilakukan sebuah proses yang tertera di dalam algoritma tersebut, yaitu sebuah proses pengurangan waktu berdasarkan kuantum waktu. Jadi untuk pertama-tama, seperti yang kita tahu, ini menggunakan double linked list, di mana ini adalah sebuah linked list yang punya arah arah next atau ke previous, bisa ke depan atau ke belakang. Nah, di dalam kode ini, eh, seperti yang saya bilang juga, terjadi pelaksanaan insert data-data yang kita inginkan, yaitu untuk pertama adalah nama proses dan waktu yang dimiliki dalam proses tersebut. Ini akan menjadi struct info type kita. Dan di sini kita juga sudah menetapkan sebuah pointer ke elemen queue kita, yaitu address. Namun di queue ini kita memiliki next dan previous, walaupun namanya queue, ini masih bersifat selayaknya seperti double linked list. Jadi di sini saya sudah mendeclare masing-masing, bisa dilihat struct info type string namanya integer type, dan di sini adalah info type-nya, yaitu berisi data dari info type ini. Dan kita juga memiliki alamat yang kita akan assign untuk elemen queue-nya, dan juga queue-nya yang kita buat sebagai head dan tail dari list tersebut. Dan untuk masing-masing prosedur dan function ini juga sudah saya buat, dan ini akan menyesuaikan dengan algoritma atau soal yang kita selesaikan, yaitu round robin. Jadi bisa dilihat ini adalah sebuah pengimplementasian dari program round robin dengan masukan. Yang pertama adalah bilangan bulat n yang menentukan banyaknya data yang ingin kita masukkan, dan bilangan bulat kuantum k. Jadi bilangan bulat kuantum k ini akan mengurangi uh, akan layaknya seperti mengurangi sebuah waktu pelaksanaan di sebuah proses yang sudah kita assign ke dalam data, ke dalam linked list tersebut. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Kita akan mulai saja dari awal dulu. Jadi untuk pertama-tama kita mempunyai integer n dan k, di mana dua-duanya ini kita assign ke 0 agar lebih aman dulu. Dan kita juga mempunyai sebuah q, ya kita namain q aja agar lebih mudah ditulis, diketik atau dipahami. Jadi untuk pertama-tama kita melakukan prosedur create queue dulu, karena queue adalah variabel yang akan kita buat sebuah queue. Jadi di create queue ini kita akan mengassign untuk queue head null dan queue tail diassign ke dalam null, agar tercipta sebuah value null di dalam queue tersebut agar tidak terjadi error lebih lanjut. Dan sekarang kita akan melakukan sesuai soal, yaitu masukkan. Untuk pertama-tama kita akan masukkan n, itu ini adalah n nya yang diminta untuk menyatakan banyaknya data. Dan selanjutnya kita ada input k, ya, atau bilangan kuantumnya, untuk menyatakan bilangan bulat kuantum tersebut. Bilangan bulat berarti kita akan menggunakan integer. Dan sekarang setelah kita sudah menyelesaikan input n dan input k tersebut, saya juga membuat sebuah string dan juga mendeklar sebuah variabel baru, nama dan juga time, karena ini akan kita gunakan untuk menginput nama dan time tersebut dan dimasukkan ke dalam linked list sebagai queue. Jadi kita mengassign 0 dan time 0 agar tidak terjadi error. Sekarang baik, ini saya dulu. Dan saya juga mengassign address R, karena ini akan digunakan nanti agar kita dapat agar kita mempunyai sebuah pointer yang menunjuk ke arah elemen queue tersebut. Jadi kita akan membuat sebuah loop di sini sesuai dengan jumlah data yang ingin diinput, n yaitu dengan i, dan langsung saya declare i dari 0 dan i kurang dari n. Dan i akan tambah 1 untuk setiap iterasi, oke. Saya sudah masukkan sini input data ke i plus 1, yaitu ya data keberapa yang kami input, akan
bertambah sesuai banyaknya data yang kita masukkan. Dan kita akan melakukan sin nama untuk input nama, sin time untuk input waktu, dan akhirnya dari nama dan time yang sudah kita input ini, maka kita akan melakukan function dari new element queue yang returnkan sebuah alamat yang mengarah ke elemen queue yang sudah kita buat nih. Jadi sebagai contoh di sini new element queue di sini, saya akan, jadi dari nama dan time yang sudah kita input tadi menjadi parameter dari new element queue ini akan saya masukkan ke dalam sebuah variable r. Akan saya buat sebuah variable r dan saya arahkan variable tersebut ke elemen Q, sebuah elemen baru Q, di mana elemen Q itu akan kita isi dengan nama dan time yang sudah kita input. Dan juga untuk next dan pref ini kita arahkan ke null terlebih dahulu, karena ya tentu saja untuk sekarang data tersebut pasti tidak mengarah kemana-mana. Dan dari nilai yang sudah kita assign ke dalam elemen Q dan R yang mengarah ke elemen Q ini, kita akan returnkan nilai R-nya. Lalu setelah kita returnkan, kita akan melakukan enqueue QR. Dan Q ini sebagai adalah ya queue kita, list kita yang sudah saya assign sebelumnya di atas ini, dan R yang merupakan pointer yang mengarah ke new element queue yang sudah kita buat. Jadi di enqueue ini terlihat di sini enqueue, procedure enqueue dengan parameter queue in out-nya, karena ini adalah in out, karena queue bisa berubah, jadi kita masukin in out dengan logo ampersand di sini menandakan bahwa dia bisa, agar ini sesuai dengan in out. Dan juga alamat R, dan R ini juga yang sudah kita assign sebelumnya ke new element yang sudah kita buat, sehingga dilakukan algoritma. Dan terlebih dahulu yang pasti karena algoritmanya untuk data awal pasti kosong, jadi pasti dilakukan pengecekan dengan menggunakan isMTQ. Itu algoritmanya sudah, yaitu ini sesuai namanya ya, ini akan mereturnkan sebuah nilai boolean yang memastikan bahwa nilai dari Q ini apakah kosong atau tidak. Ya, list dari Q ini apakah kosong atau tidak. Jadi yang pasti kalau untuk masukin input data pertama ya pasti kosong, sehingga jadinya nilai dari isMTQ ini bernilai true, dan akhirnya dilakukan assign yang menyesuaikan dengan kondisi dari list sekarang. Karena listnya kosong, jadi dilakukanlah qhead sama dengan r, qtail sama dengan r. Jadi qhead dan qtail ini akan mengarah, karena r mengarah kepada elemen yang kita sudah buat, jadinya qhead dan qtail juga kita assign ke r, akhirnya mereka berdua mengarah ke elemen tersebut. Dan apa yang terjadi jika saya input data kembali lagi, maka dilakukan lagi of course pengecekan isMTQ. Dan ya kalau saya input data lagi berarti datanya udah nggak kosong lagi kan, jadinya ya pasti dia akan melakukan else, karena ini menyesuaikan dengan kondisi list tersebut, dimana r sebelumnya sama qtail, r pref ya, qtail next sama r, qtail sama r. Ini akan melakukan ya konsepnya seperti sama kayak seperti insert first pada double linked list, jadi ya bisa dipahami dan sudah dipelajari sebelumnya. Jadi seperti yang saya bilang, ini akan menginput, kita akan menginput data hingga ke n jumlah data, dan akhirnya kita akan berpindah ke, setelah kita menginput semua data yang diperlukan, lalu kita lanjut ke print queue. Jadi print queue ini akan mengeprint seluruh list yang ada. Jadi bukan seluruh list ada, seluruh dari isi list yang sudah saya buat, yang sudah saya input di atas ini, di dalam loop, di dalam for loop ini. Dan ya, dia akan melakukan sebuah print, mengoutputkan nilai-nilai dari isi dari queue tersebut, seperti di sini print queue. Dengan dia akan mengoutput nama dan time, itu isi dari info type-nya tadi, dan dia akan menelusuri hingga
pointer yang sudah saya assign ke Q head ini mengarah ke 0, sehingga ya 0 karena tidak ada nilai lagi. Jadi ya, dia akan melakukan output terus menerus di print Q ini. Dan sekarang kita lanjut ke proses dari round robinnya. Bisa dilihat state di proses dari output saya itu. Jadi di proses ini maka akan dilakukan sebuah pengecekan. Dan untuk pertama-tama yang pasti saya akan nge-assign address P dulu terlebih dahulu untuk saya arahkan ke untuk sebagai sebuah pointer yang akan mengarah ke nilai yang saya akan di Q nanti. Jadi di proses ini, di prosedur proses ini akan melakukan proses round robin yang dimintai seperti soal. Jadi untuk pertama-tama dari proses Q dan K ini, dengan K adalah nilai kuantum yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi nilai ini adalah bilangan kuantum dari soal sebelumnya yang sudah kita input, dan ini Q adalah list dari proses-proses yang sudah kita buat atau data-data yang sudah kita input. Jadi proses ini akan dari prosedur proses ini di dalam Q kita akan dimasukin dan kita akan melakukan proses pengurangan sesuai dengan waktu kuantum yang telah kita assign. Jadi sebagai contoh, misalnya kita mempunyai sebuah data yang kita input yaitu dengan nama misalnya proses 1 dengan nilainya 10 dan waktu kuantumnya 2. Dan jadi dengan itu dia akan dari nilai proses 1 ini, yaitu yang pertama di list, dia pasti akan melakukan DQ dulu, yaitu menarik keluar proses tersebut dari Q, dan dari waktu ini akan dikurangi dengan waktu kuantum yang sudah kita input dari waktu proses yang sudah kita keluarkan, yaitu proses 1 tadi ya, misalnya 10 lalu dikurangi Q yaitu 2, seperti yang saya bilang, berarti dia akan menjadi 8. Dan dia akan melakukan pengecekan apakah waktunya itu masih lebih dari 0 atau belum habis. Jika dia belum habis, maka dia tidak memenuhi kondisi, sehingga dia akan memenuhi kondisi, maksud saya, jika waktunya belum habis ya, dan dia akan memasukkan nilai tersebut kembali ke dalam Q, ke dalam antrian ini, dan dia akan melakukan print untuk mengupdate nilai Q yang terjadi sekarang. Terus menerus, dia akan melakukan ini terus menerus hingga listnya sudah kosong. Jadi jika dia waktunya sudah habis karena dikurangi terus menerus oleh waktu kuantum, tentu saja dia tidak akan memenuhi kondisi P info time ini lagi, sehingga dia bakal tidak ter-NQ lagi, sehingga ya sudah selesai gitu, sudah terbuang karena prosesnya sudah selesai. Jadi ya sudah, tentu saja tidak ada nilai waktu lagi. Jadi dan dilanjutkan dengan print Q untuk mengupdate dan seterusnya, dan hingga akhirnya kondisi isMT ini sudah bernilai true dan sehingga tidak memenuhi nilai not isMT lagi, dan akhirnya loopnya selesai. Jadi saya akan sekarang contohkan dalam program ini, saya jalankan. Untuk pertama-tama ya input n jumlah data, saya misalnya ingin masukkan 3 data, dan untuk bilangan kuantumnya saya assign ke 2. Sekarang saya ingin namai data satu ini sebagai proses 1, atau kita P1 saja agar lebih singkat. Dan untuk waktu prosesnya saya ingin bikin 6. Lanjut, data kedua itu P2 dengan waktu proses yaitu misalnya saya bikin 16, jadi lebih banyak. Dan P3 dengan input waktu prosesnya yaitu 8. Jadi dari sini seharusnya karena P1 duluan yang dimasukin ke dalam Q, pasti P1 terlebih dahulu dong. Jadi dilakukan proses round robin tersebut. Lanjut ke P2, ya, setelah P1 dikurangi waktu kuantum, pasti dia akan di-NQ lagi dan ditaruh ke belakang Q. Dan lanjut ke P2 ya, yang sekarang di depan Q karena P1 sudah selesai dan taruh belakang.
dikurangi waktu kuantum, dan tentu saja karena waktu kuantumnya saya assign 2, pasti mereka nggak bakal habis. Pasti ini bakal muter-muter lagi hingga semua nilai ini habis. So, misalnya, dan untuk P3 juga, lanjutnya setelah P2 dilakukan proses tersebut, terus saja ke P3. Coba saja saya lakukan. Oke. Jadi bisa dilihat state awalnya dari list ini, dari antrian atau queue ini. Kita bisa lihat P1, ya, dengan nilai waktunya 6, P2 dengan nilai waktunya 16, dan P3 dengan nilai waktunya 8 akan diproses menggunakan function maksudnya prosedur proses tersebut. Bisa dilihat P2 16 ini karena saya dilakukan P1 dikurang 2 yaitu 6 dikurang 2 sehingga menjadi 4. Dan sekarang P2 dengan nilai 16 dia akan dikurangi 2 sehingga menjadi 14. Lanjut P3 dikurangi 2 jadi 6, lanjut terus hingga sampai nilainya habis. Dan setelah nilainya habis, program pun akan selesai. Dan tujuan dari round robin pun sudah terpenuhi. Nah, semua state yang sudah saya buat atau data yang sudah saya input dengan nilai prosesnya sudah dikurangi oleh waktu kuantum hingga selesai. Jadi itu adalah algoritma dari round robin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.